Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semuanya. Sebelumnya yang terhormat Bapak Agung Nugroho Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman Web 2. Perkenalkan, kami kelompok 7 yang beranggotakan saya Aldi Satria, Asep Jalpa, Ismu Nur Hasana, dan juga Midori Edelwis. Di sini kami mempunyai project untuk inventory yang namanya itu adalah Galaxy Inventory, di mana ada beberapa fitur utama, yaitu login, register pengguna, yang kedua dashboard ringkasan data, ketiga manajemen barang dan supplier, transaksi barang masuk dan keluar, yang terakhir adalah laporan dan cek stok. Latar belakang masalah umum itu banyak bisnis yang masih menggunakan proses manual dalam pengelolaan inventaris yang rawan kesalahan dan tidak efisien. Adapun solusinya yang bisa kita tawarkan yaitu Galaxy Inventory hadir sebagai solusi modern berbasis web untuk pengelolaan stok, supplier, dan transaksi barang. Adapun manfaatnya meningkatkan efisiensi operasional dan akurasi data stok melalui sistem otomatis dan terpusat. Adapun alur sistem dan penggunaan, di mana secara kasarannya itu login dan akses dashboard, pengguna melakukan login dan diarahkan ke dashboard utama yang berisi ringkasan data. Yang kedua, manajemen data. Admin dan petugas dapat mengelola data barang serta supplier dan juga bisa mencatat transaksi apa aja yang masuk serta keluar pada saat itu ataupun pada saat transaksi. Yang terakhir ada laporan dan monitoring, di mana laporan stok dapat dilihat dan diekspor dalam format PDF ataupun Excel. Itu untuk membantu pengambilan keputusan logistik ataupun riwayat data. Kesimpulan dan arah lanjutan, apa sih dampak dari implementasi Galaxy Inventory? Jadi kami berharap dengan sistem ini, bisnis dapat lebih efisien dalam pencatatan barang, mengurangi kesalahan stok, dan juga meningkatkan kecepatan proses distribusi karena ketepatan data. Thank you. Adapun untuk selanjutnya, itu adalah pemaparan daripada tugas-tugas yang sudah kita buat, di mana saya Aldi Satria, saya di sini di kelompok ini sebagai berperan atau sebagai full stack developer sekaligus tim leader. Jadi latar belakang itu seperti yang sudah dijelaskan, jadi banyak masalah atau pelaku usaha terutama UMKM masih mencatat stok barang secara manual. Ini menyebabkan banyak stok atau kesulitan dalam pelaporan, kehilangan data, kesalahan stok, dan lambatnya pengambilan keputusan karena informasi tidak real time. Solusi yang kami hadirkan, kami membuat aplikasi berbasis web bernama Inventory Galaxy yang berfungsi mencatat keluar masuknya barang, mengelola penataan supplier, serta menghasilkan laporan stok dalam format PDF ataupun Excel. Sistem ini sudah mendukung login multi-user dan dashboard interaktif. Adapun untuk ini aplikasinya ini udah kita hosting. Mungkin nanti akan implementasi di akhir untuk demonstrasi. Nah, tujuannya itu kenapa sih kita membuat proyek ini? Jadi membuat sistem manajemen stok yang efisien, yang ringan, dan dapat digunakan secara real time. Selanjutnya mempermudah pelacakan barang, entah itu barang masuk ataupun keluar dengan histori transaksi. Yang ketiga, memberikan informasi visual yang jelas melalui grafik atau dashboard. Adapun arsitektur sistem aplikasi ini menggunakan arsitektur MVC, jadi model view controller, di mana controller itu mengelola alur sistem atau alur logika sistem seperti out atau login, barang, transaksi, dan dashboard.
Model menghubungkan logika ke database seperti tabel barang, tabel transaksi, tabel user, dan lain-lain. Adapun view itu menampilkan halaman user interface daripada login seperti ini. Dashboard nanti ada tampilannya dan data barang serta lain-lain. Adapun pada project inventory Galaxy ini atau Galaxy Inventory ini, teknologi yang digunakan itu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, codingan integer core sebagai framework PHP modular yang ringan dan cocok untuk project skala menengah. MySQL itu sebagai sistem database untuk menyimpan inputan data. Bootstrap 5 itu framework CSS untuk tampilan yang lebih responsif. Chart.js itu library JS untuk menampilkan grafik stok mingguan. Adapun Figma itu untuk mendesain dan membuat mockup UI UX design. Nanti akan dijelaskan oleh bagian UI UX design. Dan untuk selanjutnya, langkah yang selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Kak Asep Jolvanustion. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Aldi. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang UI UX dan juga front end dari aplikasi yang telah kami buat. Karena Figma-nya ini ya terlalu banyak data dan sulit untuk dibuka, ini kita pakai gambar, pakai JPEG. Di sini kami telah membuat mockup. Di sini kami telah membuat mockup desain yang dimana ini sangat penting untuk kita membuat sebuah aplikasi. Di sini ada mockup login. Di sini ada mockup login. Lalu di sini ada ketika masuk ke dashboard. Di sini juga ada mockup dari register. Nah, di sini ada ketika kita masuk ke dalam aplikasi tersebut. Ini halaman dashboard. Lalu ada daftar barang. Lalu di bawahnya ada tabel data supplier. Lalu tabel data transaksi. Lalu ada tabel laporan stok barang. Lalu di paling terakhir ada untuk scan barcode ya, dan juga hasil kolom hasil scan-nya. Kurang lebih simpelnya begitu untuk mockup. Lalu ini adalah implementasi ke front end-nya, atau di sini masih dalam bentuk Figma ya. Di sini sudah dikasih warna dan juga sudah jelas. Di sini ada register, lalu di sini ada buat loginnya. Ini halaman dashboard, data barang, lalu ada data supplier dan juga yang lainnya. Kurang lebih simpelnya seperti itu untuk desain dan juga front end-nya. Kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akan dilanjutkan back end oleh Kak Ismu Nurhasana. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Asep atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Ismu Nurhasana. Saya bertanggung jawab sebagai back-end developer. Saya akan menjelaskan struktur database serta fitur-fitur utama di sisi back-end. Untuk yang pertama, mengenai struktur database. Kami merancang database dengan 4 tabel utama. Nah, di sini tuh ada
Di sini ada tabel barang. Di sini ada database dengan nama Galaxy Inventory, di mana ada tabel berupa ada barang, supplier, transaksi, dan user. Di sini user sendiri untuk menyimpan data login user dan role, sedangkan barang menyimpan data stok barang, transaksi untuk mencatat aktivitas masuk dan keluarnya barang, supplier sebagai data vendor atau penyedia barang. Selain itu, relasi antar tabel juga sudah diatur seperti transaksi barang ID yang mengacu kepada barang ID. Selanjutnya yaitu fitur dari aplikasi berbasis web ini diantaranya yaitu proses login dan register yang disertai proteksi dengan session. Terdapat filter out untuk melindungi halaman dashboard dan halaman yang lainnya. Role staff dan admin disimpan di session dan bisa digunakan untuk pembatasan akses. Fungsi laporan ekspor ke PDF dan Excel juga dihandle di backend. Ini sedikit coding dari aplikasi Galaxy Inventory yang telah kami buat. Selanjutnya yaitu API dan fungsi controller, barang atau store untuk menyimpan data barang baru ke database, dashboard atau index untuk menampilkan jumlah stok, total transaksi dan yang lainnya, dashboard atau chart data untuk menyuplai data JSON untuk grafik stok mingguan. Mungkin itu dari backend yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya untuk UI UX dan dokumentasi saya serahkan ke Kak Midori Edelweiss. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Ismu. Di sini saya sebagai UI UX designer dan juga bertanggung jawab untuk menyusun dokumentasi proyek kami. Di sini saya akan menjelaskan untuk prinsip UI UX-nya. Kami memilih warna dasar gelap agar visualnya lebih nyaman dan profesional. Menggunakan icon di semua menu dan tombol agar navigasinya lebih mudah. Kemudian, konsentrasi padding, margin, dan layout dijaga dengan bootstrap. Untuk flow penggunaan aplikasi, user login terlebih dahulu untuk melihat ringkas di dashboard. Kemudian bisa menambahkan barang, input, transaksi masuk dan keluar. Kemudian juga bisa dicetak laporan jika dibutuhkan. Kemudian untuk dokumentasi proyeknya, kami menyusun laporan proyek lengkap mulai dari cover, latar belakang, ERD, dan struktur folder. Untuk dokumentasi disertai link Figma, screenshot halaman, dan deskripsi pada fitur. Kami juga membuat video demo aplikasi dan poster promosi untuk memperkenalkan aplikasinya, dan itu akan dijelaskan oleh Kak Aldi Satria. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Edel atas waktunya. Oke, selanjutnya teman-teman semuanya, sebagai bonus, kita itu akan melaksanakan demonstrasi mengenai aplikasi tersebut. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperlihatkan poster yang udah disinggung Kak Edel, dimana posternya udah kita buat, cuman kekurangannya itu di bagian link videonya karena sedang dibuat. Adapun posternya itu ada nama aplikasi, ada slogan, dan slogannya juga ada tim developernya siapa saja, ada latar belakang, ada tujuan, ada fitur unggulan, adapun teknologi yang kita gunakan tuh apa aja, adapun beberapa tampilan ya, screenshot tampilan daripada yang kita buat gitu atau kita rancang. Oke, sebelum itu karena kelompok kita itu udah hosting gitu kan, dimana kalau kita mengklik Galaxy Inventory di internet itu akan bisa kita akses seperti itu. Oke, tepuk tangan. Oke, sebelum itu misalkan nih demonya itu kita belum punya login deh, belum punya user gitu kan. Oh, next kaset. Kita ini nih udah galaxyinventory.free.nf. Nah, sebelum itu kita ke PHP admin dulu, kita klik user dulu. Nah, di sini tuh ada 1 2 3 4 5 6 7 8 dan yang terakhir itu adalah ilham gitu kan.
kita itu sebagai data dummy. Adapun nanti kita coba ya. Kita belum punya user deh, belum punya akun, daftar di sini. Oke, kita klik ini daftar. Nanti itu akan langsung ke halaman register. Betul, register. Kita masukkan username, misalkan kita web, emailnya web@gmail.com, sandinya sesuka kita, web juga deh biar gak susah. Setelah itu kita klik register dan selanjutnya akan masuk ke halaman login. Oke, register berhasil, silahkan login. Namun sebelum itu kita validation, apakah data yang kita inputkan itu masuk di hostingnya kita. Oke, kita refresh. Oke, ini sudah masuk ya, kakak-kakak semua. Good. Kita lanjut ke demonstrasi. Oke, nice. Ntar di TF. Username-nya itu web, untuk passwordnya juga web. Kita login. Alah, lama. Sabar ya. Nah, begitu kita login, kita akan di-redirect atau dialihkan tampilannya itu ke dashboard, di mana tampilan dashboard itu ada total barang, stok masuk, stok keluar, ada barang yang habis, adapun grafik mingguan. Nah, adapun di sini ini adalah navbar atau sidebar, terdiri dari dashboard, barang, supplier, transaksi, laporan, scan barcode, dan logout. Oke, yang dashboard ini udah tak jelasin. Untuk barang ini tuh gini, untuk database barang itu, barang yang akan kita buat di sistem itu atau akan kita atur di sistem itu apa aja. Misalkan, coba kita hapus dulu satu, yang ini. Oke, coba kita tambah barang. Oke, kode barang misalkan 02. Namanya adalah apa ya? Oke lah, coba kita laptop. Kategorinya barang elektronik. Stoknya misalkan kita stok awal itu kita nggak ada stok, cuman kita nggak masukin identitas aja gitu, kita masukin database-nya aja gitu, jadi belum ada stok. Oke, di sini udah tampil ya kan, dan harusnya sorry aduh ngelag lagi. Oke, kita lanjut aja dulu. Oke, selanjutnya misalkan barang udah di input. Selanjutnya kita ke supplier ya. Misalkan di sini baru ada satu supplier, kita tambah lagi nih supplier yang ingin kita input gitu kan. Misalkan namanya kita suppliernya UPN, alamatnya di situ aja gitu. Oke, teleponnya 081 XXX takut Asep ngintip. Oke, kalau udah kita simpan. Nah, di sini ada masuk input data. Oke. Oke, ini udah masuk. Oke, sekarang kita udah bisa transaksi, di mana transaksi tersebut bisa dilakukan karena kita udah nginput data barang dan data supplier. Nah, di sini pun ada riwayat transaksi, di mana udah kita proses gitu kan transaksinya. Nah, setelah itu ada laporan. Laporan itu nanti kita bisa breakdown lagi. Namun kali ini kita transaksi dulu. Tadi kita udah nginput yang namanya nama barang itu laptop dan juga suppliernya itu UPN. Coba kita tambah transaksi, misalkan kita pilih barang laptop. Supplier kalau mau dimasukin is okay. Kalau nggak pun harus dimasukin. UPN, misalkan kita barangnya adalah barang masuk ya. Misalkan kita kuantitinya 100 deh. Kita pilih tanggalnya, due date-nya today, okay, is okay, to date. Misalkan kita keterangannya in produksi misalkan. In produksi. Oke. Setelah itu kita simpan. Nah, nanti itu akan tampil di sini. Dan itu kalau untuk jenis transaksi yang masuk ya ada gelembung atau kotak hijau. Begitupun dengan keluar adalah kotak merah. Oke, kita lihat di dashboard. Seharusnya di dashboard itu untuk barangnya itu tetap 2, cuman transaksinya nambah. Nah, ini seperti ini. Barangnya 2 atau stok masuknya 2, stok keluar 2. Oke, kita tambah transaksi. Misal kita transaksinya itu yang UPN ya. Laptop, inti ganda misalkan, ini keluar.
jumlahnya tadi kan 100 ya, harusnya coba kita kalau 90 nanti sisanya adalah 10. Apakah penghitungannya jalan gitu? Apakah codingannya jalan? Enggaknya. Coba kita tanggal segini juga keterangannya out delivery misal. Simpan. Wait sambil kita nunggu. Oke, ini udah masuk nih. Udah oke gitu. Coba pertama kita ke tabel barang. Di sini tuh ada kalkulasinya juga. Nah, untuk stoknya 0, untuk laptop 10 sama ya. Sama kan? Nah, untuk di dashboard pun harusnya stoknya keluar, tuh ada transaksi seperti itu. Adapun misalkan ini kan kita tadi naruh tanggal itu transaksi itu di today ya. Ini kan today, ini udah today, coba kita tampilkan dulu. Nah, ada rinciannya. Jadi stok awal berapa, untuk masuknya berapa, untuk keluarnya berapa, dan untuk stok akhirnya ada berapa gitu. Ini tuh udah bisa gitu secara laporan. Nah, misal ini ada satu lagi nih, ada notifikasi di mana barang habis dan ada barang habisnya itu ada di breakdown barang A gitu, minus stok 0. Coba kita tambah transaksi biar nggak 0, biar ini si notifikasinya jadi hilang gitu. Coba misalkan kita barang A, misalkan UPN masuk 10, today juga in produksi misal. Simpan. Harusnya si notification barang habisnya itu nggak ada. Nah, seperti ini. Ini udah berfungsi secara baik, dimana breakdownnya itu udah benar gitu. CROD-nya udah jelas dan udah tertata rapi. Adapun laporan, coba ya kita kalau laporan itu maksimal nggak dia. Nah, udah oke. Udah jalan. Oke, coba kita ekspor PDF. Ini udah jalan gitu, udah bisa. Coba kita kembali, kita ekspor. Harusnya ini juga bisa. Nanti ada download nih. Nah, di sini. Oke, download profile. Oke, bisa dia. Tapi itu secara ini masih inputan data mentah gitu. Ininya belum diatur lagi, belum diperindah lagi. Namun kita fokusnya ke prosesnya dulu gitu. Prosesnya jalan dulu. Nah, untuk scan barcode di sini harusnya udah oke nih, udah bisa tuh, udah diarahin ke sini juga. Hanya saja karena keterbatasan kita belum ada barang atau alat untuk scan barcode-nya, jadi proses ini belum kita bisa perlihatkan. Setelah itu kita logout, langsung ke halaman login lagi. Oke, untuk demonstrasi saya kira udah oke. Namun untuk validasi kita coba ke supplier. Harusnya tadi nambah jadi UPN, oke udah nambah. Jadi apa yang kita input di sini itu udah langsung update di database MySQL yang udah di hosting juga. Adapun di sini udah sama, udah update juga. Seperti itu. Seperti itu semuanya, teman-teman. Nah, mungkin dari kami sekian. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Dengan hadirnya aplikasi Inventory Galaxy ini, kami berharap dapat memberikan solusi yang nyata dalam pengelolaan stok barang, serta secara efisien dan juga akurat, dan juga modern khususnya untuk UMKM atau instansi yang masih mencatat secara manual. Kami telah berupaya menghadirkan fitur yang lengkap secara tampilan dengan tampilan yang sangat nyaman untuk digunakan, serta arsitektur sistem yang solid dan juga aman. Tentunya proyek ini masih terbuka dan untuk tahap pengembangan ini bisa untuk lebih dilanjutkan. Di antaranya seperti notifikasi stok menipis otomatis langsung ke user atau ke email gitu. Terus fitur QR scan transaksi cepat bisa langsung bisa dari HP, atau bahkan integrasi dengan mobile application itu lebih oke daripada web. Jadi nanti bisa diinstal di Play Store, kita bisa install di HP itu dengan user dan ID-nya masing-masing gitu. Setelah itu terima kasih juga kepada seluruh anggota tim saya, kelompok tim 7 yang telah berkontribusi secara maksimal di bidangnya masing-masing.
Terima kasih kepada Kak Asep sebagai front-end developer, Kak Ismu sebagai back-end developer, dan juga Kak Midori sebagai UI UX dan dokumentasi. Akhir kata, semoga aplikasi kami dapat menginspirasi dan memberikan manfaat ke depannya. Apabila ada banyak salah dan banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Apabila ada lebihnya, semoga bermanfaat. Kami kelompok 7 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. See you.